Hari ini saya mau bicara tentang hubungan agama dan sains. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sains bisa menggantikan agama. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan manusia yang dulu dijawab oleh agama, sekarang sudah dijawab oleh sains, sehingga fungsi agama sudah tergantikan oleh sains. Nah, bagaimana kita melihat ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan apakah sains bisa menggantikan fungsi agama, saya ingin menjelaskan dulu apa fungsi agama itu. Kalau kita lihat bagaimana manusia menjalani agama dan bagaimana manusia berinteraksi dengan agama, kita bisa melihat ada banyak sekali fungsi agama. Pertama, agama bisa berfungsi sebagai tempat berlindung manusia. Agama berfungsi sebagai tempat manusia menggantungkan diri dari kehidupan yang brutal. Agama bisa juga dijadikan sebagai pegangan bagi orang-orang yang labil, orang-orang yang secara emosional tidak lagi terkontrol. Agama juga bisa menjadi kohesi sosial, ikatan sosial, di mana manusia berkumpul, di mana manusia saling berbagi. Dan agama bisa juga dijadikan sebagai instrumen untuk memobilisasi massa, untuk tujuan-tujuan politik dan kenegaraan. Jadi kalau kita lihat fungsi agama ada banyak sekali. Tetapi kalau boleh kita ringkaskan, fungsi agama itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah agama sebagai sumber pengetahuan. Dan yang kedua, agama sebagai tempat untuk manusia berlindung. Agama sebagai tempat untuk manusia menggantungkan harapan dan keinginan-keinginannya. Nah, kalau kita lihat fungsi pertama, itu sudah dimainkan agama selama beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Di masa silam, sebelum ilmu pengetahuan modern lahir, sebelum filsafat ada, sebelum tempat-tempat di mana manusia bisa mengakses ilmu pengetahuan, agama adalah satu-satunya tumpuan bagi manusia untuk mereka tahu. Dan agama menyediakan banyak sekali jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan manusia. Dalam beberapa video lalu, saya sudah menjelaskan bahwa agama memberikan jawaban terhadap misteri yang dihadapi oleh manusia. Ide tentang Tuhan adalah jawaban manusia purba ketika mereka menghadapi misteri alam raya. Dan itu kemudian dilestarikan oleh agama. Agama mengumpulkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh manusia purba dan kemudian jawaban-jawaban itu disebarkan ke banyak orang. Tidak mengherankan kalau di masa silam tokoh atau petinggi agama memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Para biksu, para pendeta, para kiai atau para petinggi agama lainnya, mereka memiliki kedudukan yang terhormat. Bahkan seringkali kedudukan para ulama, kedudukan para tokoh agama itu sejajar dengan kedudukan para petinggi negara, sejajar dengan kedudukan para penguasa. Hal itu karena tokoh agama atau petinggi agama dianggap memiliki akses pengetahuan. Bahkan bukan cuma itu. Pada masa silam, tokoh agama sering dianggap sebagai rujukan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya pemimpin agama atau tokoh agama tidak memiliki otoritas. Seperti soal penyakit. Di masa silam, tokoh agama berfungsi sebagai dokter sekaligus.
Sekarang ini ketika ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, ketika sains modern sudah mampu menjawab segala misteri yang dihadapi oleh manusia purba dulu, fungsi agama sebagai sumber pengetahuan sudah tidak relevan lagi. Agama sebagai tempat di mana manusia bertanya, agama sebagai tempat di mana para tokoh dan petingginya memberikan jawaban-jawaban terhadap misteri alam, sudah tidak bisa lagi diandalkan. Pertanyaan-pertanyaan purba sekarang sudah dijawab dengan sangat meyakinkan oleh ilmu pengetahuan modern. Hal-hal yang dulu tidak diketahui oleh agama, sekarang bisa dijelaskan dengan sangat gamblang oleh ilmu pengetahuan. Pada masa silam, ketika manusia ditimpa pandemi, ketika manusia mengalami wabah penyakit, agama ikut campur untuk menyelesaikan dan memberikan solusi. Meskipun sebagian solusi yang mereka berikan bukannya memperbaiki, tapi ikut memperparah situasi. Tetapi itulah kehidupan pada masa silam. Tidak ada alternatif untuk mengatasi kebodohan manusia ketika itu kecuali agama. Tetapi sekarang ketika sains modern lahir, datang dengan segala jawaban yang meyakinkan, yang bisa diuji dan bisa dibuktikan oleh orang lain, fungsi agama sebagai sumber ilmu pengetahuan sudah tidak bisa lagi diandalkan. Kehebatan ilmu pengetahuan, kehebatan sains modern adalah setiap temuan itu bukanlah pendapat seseorang, tetapi itu merupakan kumpulan dari pandangan banyak orang, hasil dari ujian berkali-kali, hasil dari pencarian riset yang sangat mendalam. Jadi temuan ilmiah, penjelasan ilmiah jauh lebih reliable, jauh lebih meyakinkan daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh tokoh agama yang umumnya berlandaskan pandangan satu orang, baik itu pendiri agama atau nabi maupun penceramah agama atau para ulama. Pandangan para ulama, pandangan para ustadz, pandangan para pendeta, sebetulnya itu adalah opini pribadi. Opini itu didengar dulu karena tidak ada alternatif lain. Opini itu sangat rapuh karena berdasar pada permainan logika dan kadang-kadang semata-mata berdasar pada tebakan-tebakan, dan untuk menguatkannya mereka mengasosiasikan pandangan mereka kepada dunia adikodrati. Mereka mengatakan bahwa pandangan itu terinspirasi dari Tuhan. Mereka mengatakan bahwa pandangan itu merupakan wahyu atau hal-hal yang datang dari dunia gaib. Kita tidak bisa mengkonfirmasinya. Itu bedanya dengan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, sebuah pandangan, jika kita ragu, kita bisa membuktikannya. Kita bisa meminta ahli yang lain atau pakar yang lain untuk mengetesnya. Itulah temuan dan pandangan ilmu pengetahuan. Dia lebih objektif, lebih reliable, dan lebih terbukti. Nah, karena itu di dunia modern ini fungsi agama sebagai sumber ilmu pengetahuan sudah tidak relevan lagi. Yang masih relevan dari agama adalah fungsinya kedua, yaitu agama sebagai tempat berlindung, agama sebagai tempat manusia untuk menenangkan diri. Ini adalah fungsi agama yang sama tuanya dengan fungsi yang pertama tadi. Agama sebagai sumber ilmu pengetahuan dan agama sebagai konsolasi, sebagai penenang manusia. Di masa silam, ketika tidak ada orang yang bisa diharapkan, manusia lari kepada dunia yang membuatnya tenang. Manusia lari kepada sesuatu yang membuatnya bisa bergantung. Mereka lari untuk menaruh harapan-harapannya. Selama dunia masih tidak bersahabat buat manusia,
selama itu pula manusia membutuhkan agama. Dan ini yang menjelaskan beberapa penelitian belakangan bahwa negara-negara yang secara sosial, secara politik tidak nyaman, masyarakatnya miskin, hidupnya kurang sejahtera, maka di sana tingkat religiositas masyarakatnya sangat tinggi. Jadi ada korelasi antara ketidaknyamanan, ada korelasi antara kemiskinan dengan tingkat religiositas masyarakat. Semakin miskin dan semakin tidak nyaman suatu negara, semakin tinggi tingkat religiositas masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, semakin nyaman dan semakin maju suatu negara, semakin masyarakatnya tidak bergantung pada agama. Nah, ini menjelaskan bahwa fungsi agama yang kedua sebagai tempat untuk berlindung, sebagai tempat untuk menumpahkan emosi manusia, sebagai tempat untuk lari dari persoalan-persoalan hidup mereka, itu masih tetap relevan. Nah, jadi kesimpulannya, apakah sains bisa menggantikan agama? Jawabannya hanya separuh. Ya, sains bisa menggantikan agama sejauh menyangkut fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tetapi fungsi agama sebagai penenang, fungsi agama sebagai konsolasi tidak bisa digantikan oleh sains. Dan karena itu, saya kira agama akan terus tumbuh, akan hidup beberapa ratus tahun ke depan. Selama manusia masih terus merasa gundah, selama manusia masih hidup dalam ketidaktenangan, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk bergantung selain agama, mereka akan terus butuh agama. Selama dunia masih tidak bersahabat buat manusia, selama itu pula lah fungsi agama sebagai konsolasi, fungsi agama sebagai penenang akan terus relevan.